Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Asyiratus Syariah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan untuk melanjutkan pengajian. Mudah-mudahan pengajian Fathul Mu'in ini mendapat ridha Allah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat itu ibarat tubuh, ada syarat-syaratnya, ada rukun, kemudian ada sunnah ab'ad dan juga ada sunnah hayatnya. Syarat-syarat salat seperti menutup aurat, menghadap kiblat namanya syarat. Itu seperti ruh atau seperti nyawa pada sebuah badan. Ada orang sholat cuma syarat-syaratnya tidak dipenuhi, dia sholat auratnya gak tertutup, itu maka seperti badan yang tanpa nyawa, jadi bangkai. Itu syarat adalah perumpamaan ruh atau nyawa dalam sebuah badan. Rukun itu ibarat kepala. Rukun sholat yang harus dipenuhi seperti takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, sujud, ruku, itu semuanya adalah rukun. Itu ibarat kepala. Walaupun ada nyawanya, syaratnya sudah dipenuhi, tapi kalau rukunnya ada yang tidak dipenuhi, dia nggak baca Fatihah misalnya, maka seperti orang atau badan bisa gerak cuma nggak ada palanya, buntung palanya, karena tidak sempurna. Jadi rukun harus dipenuhi. Nah, pembahasan kita sudah sampai kepada rukun sholat yang kedua. Rukun sholat yang pertama kemarin adalah niat. Niat itu adalah menjadi rukun semua ibadah. Ibadah puasa rukun pertamanya ya niat. Ibadah sholat rukun pertamanya niat. Wudu rukun pertamanya niat. Pasti rukun semua ibadah pertamanya adalah niat. Kemudian rukun yang kedua yang sudah sempat kita baca kemarin yaitu takbir ihram atau takbirul taharrumin. Takbiratul ihram ini adalah rukun kedua dari sholat. Takbiratul ihram di sini harus dibarengi dengan niat, karena harus ada dalam hati kita saat mengucapkan Allahu Akbar. Dalam hati kita itu harus ada maksud kita melakukan perbuatan itu. Itulah yang disebut dengan niat. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya usolli fardhu maghrib billahi ta'ala. Dalam hati saat kita Allahu Akbar, ini maksud yang kita sebutkan dalam hati, inilah yang disebut dengan niat. Niat ini adanya tempatnya di hati, waktunya di awal ibadah. Niat dan takbiratul ihram ini berjalan seiringan. Oleh karenanya dikatakan di sini oleh pengarang, oleh Kiai Musannif di sini, yang namanya takbiratul ihram itu nanti harus dibarengi dengan niat. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi bid dharaini amin. Maqrunan bihi ay bit takbiri an-niyatu li'anna at-takbira awwalu arkanis sholati. Dibarengi dengan takbir. Apaan niat itu? Niat lianna takbir, karena takbir itu awal arkanis sholat, adalah awal dari rukunnya sholat. Fatajibu, maka wajiblah muqaranatuha, membarengi niat bihi dengan takbir. Niat, sekali lagi, niat tempatnya dalam hati, waktunya awal ibadah, waktunya awal fardu dalam sebuah ibadah. Awalnya fardu dalam sholat itu adalah Allahu Akbar. Itu awal fardu yang namanya takbiratul ihram. Awal fardu dalam sholat adalah Allahu Akbar. Maka niat harus dibarengi dengan awal fardu, yaitu dengan Allahu Akbar. Tadi saya katakan lisannya Allahu Akbar, hatinya usolli fardhu maghrib. Harus dibarengi antara awal ibadah dengan niat. Semua niat itu harus ada di awal ibadah tempatnya.
waktunya di awal ibadah, tempatnya dalam hati dan waktu di awal ibadah. Maka harus berbarengan antara niat dengan takbir, atau dengan kata lain takbir harus dibarengi dengan niat. Balla budda ayyastahdira kullu mu'tabarin biha mimma marra wa ghairihi kal qasril qasiri wa qawlihi imaman. Balla budda, bahkan haruslah seseorang menghadirkan ayyastahdira, seseorang menghadirkan kullu mu'tabarin setiap yang diibrah atau setiap yang diungkapkan fiha dalam niat mimma marra, yaitu sesuatu yang telah lalu, wa ghairihi dan lainnya, kal qasri lil qasiri, seperti sholat qasar untuk orang yang qasar, wa qawlihi imaman aw ma'muman fil jumu'ati, dan keadaan atau adanya seseorang menjadi imam atau makmum dalam Jumat, wal qudwati li ma'mumin, dan niat qudwah atau niat makmuman untuk seorang makmum fi ghairiha dalam selain Jumat, ma'abtidaihi, bersamaan dengan awal dari takbir. Niat itu adanya dalam hati, waktunya di awal ibadah. Rukun sholat yang namanya takbir ini harus dibarengi dengan niat. Bahkan saat kita mengucapkan Allahu Akbar, takbir, kita harus menghadirkan apa-apa yang kita wajib ungkapkan dalam niat. Nah, sedikit mengulangi apa yang pernah kita bahas. Dalam niat itu yang wajib diungkapkan, unsur-unsur yang pokok yang harus disebutkan. Yang pertama, maksud atau qasad, usolli, wajib. Yang kedua, menyebutkan ta'yin atau menyebutkan nama ibadahnya. Nama ibadahnya apa? Nama ibadahnya zuhur, wajib menyebutkan zuhur. Usolli az-zuhra, wajib. Kemudian untuk ibadah yang fardu, maka wajib menyebutkan fardhu. Tiga nih yang wajib. Usolli az-zuhra fardhu. Ini wajib kita ungkapkan. Usolli az-zuhra fardhu atau usolli fardhu dhuhri. Ini tiga-tiganya adalah unsur yang wajib ada pada niat. Aku sholat zuhur fardu, atau aku sholat fardu zuhur. Fardunya harus disebut, zuhur nama ibadahnya harus disebut, maksudnya aku sholatnya harus ada. Semua ungkapan yang wajib disebutkan, wajib diungkapkan dalam hati ketika niat. Maka ketika Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, maka itu harus dihadirkan. Dihadirkan di sini kita harus menghadirkan bentuk-bentuk itu. Bentuk saya sholat zuhur, saya sholat zuhur fardu, itu harus istihdor, artinya harus dihadirkan ketika kita Allahu Akbar. Ada gambarannya. Allahu Akbar, waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita aku sholat fardu zuhur, maka kita harus menghadirkan bentuk sholat. Nah, istihdor ini hadirin ada yang disebut dengan istihdor hakiki, ada yang disebut dengan istihdor ghairu hakiki. Istihdor hakiki itu menghadirkan seluruh surah atau bentuk sholat. Jadi ada gambarnya, kayak film gitu. Waktu kita Allah, ada gambar aku sholat zuhur, ada gambar ruku, sujud, tasyahud, kemudian yang lain bentuk-bentuk sholat. Di situ ada gambaran. Ini menghadirkan secara keseluruhan, secara utuh, namanya istihdor hakiki, menghadirkan gambar atau surahnya sholat. Ada juga istihdor yang berhakiki, enggak dihadirkan seluruhnya. Yang penting saat kita lisan Allahu Akbar, hati aku niat atau aku sholat zuhur fardu, kita sudah menghadirkan satu bentuk sholat aja, sujud misalnya, udah dapat. Namanya istihdor ghairu hakiki. Memang untuk yang belum terbiasa menghadirkan wujud sholat ini agak sulit. Tapi kalau untuk yang sudah terbiasa, maka itu bisa terwujud. Allahu Akbar, lisan kita Allahu Akbar, hati kita aku sholat fardu maghrib,
Nah, kemudian kita hadirkan dalam benak kita bentuk sholat maghrib itu, dirinya, rukuknya, sujudnya, sampai duduk, baik duduk tasyahud maupun duduk tasyahud akhir, ini kita hadirkan, namanya istihdor. Semua itu wajib dihadirkan. Istihdor, apa yang wajib diungkapkan itu wajib dihadirkan. Termasuk juga di sini yang wajib dihadirkan itu adalah niat qashar untuk orang yang memang bermaksud mengqashar sholatnya. Kita niat mengqashar sholat karena memang kebetulan lagi dalam perjalanan, maka niat usolli zuhra fardhon qashar atau maksuratan, aku sholat zuhur fardu di qashar, ini harus kita ungkapkan, di qashar ini harus diungkapkan. Nah, kemudian menghadirkan bentuk qashar, yaitu ringkas, maksudnya gambaran ringkasnya sholat 4 menjadi 2, ini juga harus dihadirkan. Ini satu yang memang wajib dihadirkan. Yang kedua yang juga wajib dihadirkan, ini hati-hati nih, Jumatan. Jumatan itu sholat yang wajib jamaah, nggak boleh Jumatan sendiri, nggak ada. Walaupun untuk jumlah jamaahnya ini macam-macam imam atau macam-macam mujtahid berbeda. Ada yang mengatakan sebagaimana yang umum itu 40 orang paling sedikit, di mana 40 itu termasuk imam. Ada yang mengatakan boleh sampai 12, boleh sampai 12. Ada kalau yang mengatakan berduanya cukup. Tapi kalau yang sendiri nggak ada, yang namanya sendiri nggak ada. Pokoknya Jumatan wajib jamaah. Karena Jumatan itu sholatnya wajib jamaah, maka harus menyebutkan makmuman untuk makmum dan harus menyebutkan imaman untuk imam. Kalau makmuman, si makmum nggak menyebut makmuman, maka batal sholatnya. Habis imam salam, dia harus sholat zuhur lagi tambah, karena dia berarti sholat 2 rakaat itu sholatnya sendirian. Nah, yang repot lagi kalau imam lupa mengucapkan imaman lillahi ta'ala waktu sholat Jumat itu satu masjid gak jadi semua, karena itu berarti makmum kelihatannya kayak ngikutin imam tapi salah sendiri aja, orang gak ada imamnya gak ngomong imaman. Maka beberapa kiai atau beberapa ustaz itu kalau mimpin sholat Jumat dia jadi imam, biasanya niatnya dijahar. Niatnya sebelum takbiratul ihram, sholli fardhal jumu'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, biar makmumnya yakin. Kalau makmumnya yakin pada demo nanti. Demo kalau habis sholat ya bisa sholat zuhur bareng nanti dia. Jadi wajib niat imaman untuk seorang imam, makmumnya juga wajib niat makmuman. Kalau jamaahnya lebih dari ini, kita pakai syarat yang ini. Kita pakai syarat yang paling kita kenal, yang masyhur, 40 orang. Kalau dari 40 orang itu pas 40 sama imam, ada makmum dia nggak sholat, nggak niat makmuman, maka nggak jadi semua. Orang pas-pasan 40, sedangkan ada satu yang nggak niat makmuman, berarti yang 39 itu semua batal semua. Kalau kita ikut pendapat yang sholat Jumat itu wajib 40. Kenapa batal semua? Ya karena jumlahnya cuma 39, gara-gara yang satu ini nggak niat makmuman. Tapi kalau lebih, misalnya di masjid penuh semua nih, yang lebih dari 40, ada satu yang nggak niat makmuman, yang lainnya niat, maka yang lain jadi. Satunya aja tuh yang nggak niat makmuman, itu yang dia nggak jadi sholat Jumatnya, harus ulang sholat zuhur. Untuk sholat Jumat, maka dalam niat itu wajib mengungkapkan makmuman atau imaman, dua-duanya. Nah, adapun untuk sholat selain Jumat yang wajib menyebutkan sholat qudwatan atau sholat jamaah, itu hanya makmum, imam nggak wajib. Kita tadi sholat maghrib, kalau saya nggak niat imaman atau nggak niat qudwatan, jamaah maghrib saya tetap jadi, bapak-bapak tetap jadi juga, karena tidak disyaratkan dalam sholat selain Jumat
itu tidak disyaratkan berjamaah. Kalau ada makmum ya alhamdulillah, kalau nggak ada makmum ya sholat sendirian jadi juga. Kalau Jumatan nggak jadi, nggak ada makmum, karena dia nggak disyaratkan berjamaah, maka saya kalau sholat sendirian ya jadi sholat saya. Kalau ada yang ikut di belakang saya ya saya tidak berpahala jamaah juga, meskipun saya nggak niat imaman, karena dalam sholat selain Jumat tidak diwajibkan seorang imam untuk mengucapkan imaman. Tapi kalau makmum wajib menyebutkan imaman. Kalau makmum nggak menyebutkan imaman, maka dia batal pahala, batal sholat jamaahnya. Dia tidak jadi sholat jamaah jadinya. Ya mendingan sholat sendiri aja kalau makmum menyebutkan makmuman. Nah, kembali ke takbiratul ihram yang harus dibarengi dengan niat. Saat kita takbiratul ihram, hati kita mengungkapkan niat aku sholat isya qashar, maka harus menghadirkan itu semua yang kita ungkapkan. Aku sholat fardu isya qashar itu harus kita hadirkan, baik istihdornya menghadirkan secara sepintas, namanya istidhar ghairu hakiki, maupun menghadirkan secara rinci, mulai dari gambar takbiratul ihram kemudian sampai gambar kita salam yang terakhir. Qashar juga begitu, makmuman juga begitu. Makmuman juga harus menghadirkan bentuk menjadi makmum atau bentuk menjadi imam. Ini dimulai sejak awal takbir Allahu Akbar, meskipun ada dua pendapat. Imam Ghazali itu dalam Bidayatul Hidayah menyebutkan kapan kita mulai takbir. Mulai takbir itu ketika tangan kita udah diangkat, Allahu Akbar, baru mulai takbir. Nah, kemudian pendapat lain diantaranya Imam Nawawi mengatakan mulai kita takbir ya saat kita mulai mengangkat tangan Allahu Akbar. Dari bawah boleh dua pendapat ini. Ini paduan antara takbir Allahu Akbar dengan angkat tangan. Nah, yang barusan kita baca ini adalah paduan antara awal takbir dengan niat. Awal takbir yang dimaksud bukan angkat tangannya, tapi lafaz A itu Allah, lafaznya Allah, hamzahnya lafaz jalalah, ini adalah awalnya takbir. Mulai dari awal takbir maka kita barengi niat kita. Kita barengi dalam hati mengucapkan aku sholat fardu maghrib lillahi ta'ala, itu harus kita hadirkan. Tsumma yastamirra, kemudian berlangsunglah, ini atofnya ini kepada ayastamirra, la budda ayastamirra wa yastamirra. Tsumma yastamirra, kemudian berlangsung atau terus menerus seseorang musolli, maksudnya mustashiban lidzalika, untuk membersamai atau membarengi lidzalika, untuk seluruhnya istihdar, kullihi seluruhnya, ila ra'i hingga ra yang dimaksud di sini ra-nya akbar, Allahu Akbar, dari hamzahnya lafaz jalalah sampai berhenti ra-nya bar. Maka di situ kita harus menghadirkan, yang pertama harus menghadirkan seluruh unsur niat yang wajib. Usolli fardhu al-asri misalnya, atau usolli al-asra fardhon. Kalau qasron itu dihadirkan sambil kita mengungkapkan dalam hati, maksud hati kita, sambil kita menghadirkan bentuk sholatnya. Ini berlangsung terus hingga rohnya akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu kadang-kadang ada imam yang takbiratul ihramnya panjang, Allahu Akbar. Yang takbiratul ihram panjang karena ingin mewujudkan muqaranah. Jadi ada istihdar, ada muqaranah bareng di sini. Membarengi niat dengan awal takbir hingga akhir takbir. Dia ingin
sinkron atau bareng antara hamzahnya lafaz Allah dengan ro itu bareng dengan usolli. Allah usolli fardul asri qasron kawasor misalnya lillahi ta'ala, kalau dia niatnya menghadap kiblat mustaqbilal kiblati, kalau 4 rakaat 4 rakaat, karena pengen dihadirkan bentuk sholat yang 4 rakaat itu secara keseluruhan. Saking ingin mencapai istihdor hakiki dan juga ingin mencapai muqaranah yang hakikiyah bareng antara niat dari U-nya usolli sampai lillahi ta'ala pengen dibarengi dengan Allah benar-benar pas. Nah, saking pengen mendapatkan muqaranah yang hakikiyah bareng yang sejati dan juga istihdor yang hakiki, menghadirkan bentuk sholat yang hakiki, yaitu dari awal takbiratul ihram gerakannya sampai salam ingin dihadirkan, maka kadang-kadang ada orang tua kita dulu atau guru-guru yang takbirnya itu lama, Allahu Akbar, panjang. Ada juga memang yang cuma Allahu Akbar. Nah, yang cuma sebentar atau pendek ini istihdornya, istihdor dari hakiki, dia menghadirkan bentuk sholat tapi sepintas saja. Sampai seperti itu sah. Yang penting ada dalam Allah Akbar, dalam ucapan Allah Akbar itu ada niat dan juga ada menghadirkan bentuk sholat meskipun hanya sepintas saja. Harus ada itu. Itu namanya menghadirkan secara sepintas istihdor dari hakiki. Muqaranahnya apakah dia bareng? Bisa juga dia nggak bareng. Jadi dia tidak sepenuhnya mulai dari hamzahnya Allah sampai rohnya akbar itu tidak sepenuhnya bareng, tapi dia hanya ambil satu bagian aja. Misalnya dia ambil antara Allahu Akbar, hanya diambil usolli itu boleh. Allah sholat bar fardhu dhuhri boleh. Yang penting ada bagian dari rukunnya, bagian dari unsur yang wajib disebutkan dalam niat itu ada dalam takbiratul ihram. Ada dalam rangkaian Allah sampai rohnya akbar itu udah dimasukkan ke dalam situ unsur-unsur niatnya. Wa fi qaulin sahahahu Rafi'i, dan dalam sebuah pendapat sahahahu yang menganggap sahih akan qaul siapa Rafi'i, ini ada perkataan berikut, yakfi qarnuha bi awwalihi, cukuplah membarengi niat bi awwalihi dengan awal takbir. Nah, ini yang tadi kadang-kadang ada yang Allahu Akbar pendek aja, cukup saat awal niat itu apa? Usolli gitu kan. Yang penting dibarengi sama Allah Akbar. Nanti selebihnya fardhu dhuhri 4 rakaat boleh di luar takbiratul ihram. Yang penting ada yang dibarengi awal niatnya itu dengan takbir. Wa bil majmu'i wa tanqih, dan dalam kitab Majmu' dan Tanqih ada perkataan berikut, pendapat berikut. Al-mukhtaru makhtarahul imamul Ghazali wal Ghazali. Yang dipilih itu adalah pendapat ikhtarahu al-imamu, yang memilih akan siapa al-imam Imam Syafi'i wal Ghazali dan Imam Ghazali, annahu bahwasanya innahu bahwa sesungguhnya yakfi cukuplah fiha dalam niat al-muqaranatul urfiyatu muqaranah urfiyah indal awam, yang menurut orang awam, untuk orang awam, bihaitsu yu'addu, sekiranya dianggap orang awam tersebut mustahdir sholati, sebagai orang yang menghadirkan bentuknya sholat. Ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Muqaranah hakikiyah tadi sempat kita singgung, membarengi usolli fardhu asri 4 rakaat terus sampai lillahi ta'ala, dibarengi dengan Allahu Akbar, namanya muqaranah hakikiyah. Ada muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah yang tadi kita sempat singgung, yang penting dari unsur niat usolli, misalnya dari usollinya
itu ada dalam rangkaian Allahu Akbar, dalam rangkaian ucapan takbiratul ihram, lisan kita Allahu Akbar, hati kita dalamnya yang penting ada usolli, hanya satu bagian aja nggak apa-apa. Ini namanya muqaranah urfiyah, muqaranah yang sifatnya bareng-bareng tapi umum. Untuk orang awam diperbolehkan seperti itu. Untuk orang-orang yang memang sudah belajar latihan riyadhah, orang-orang yang sudah ngaji dan sudah sepuh misalnya, ini memang dianjurkan untuk muqaranah hakikiyah, bareng benar Allah. Jadi awalnya takbir itu adalah awalnya niat, akhirnya takbir adalah akhirnya niat dalam hati. Muqaranah hakikiyah yang disebut. Yang pendek-pendek Allahu Akbar adalah biasanya itu ngambil muqaranah urfiyah, barang secara umum. Menghadirkan untuk sholat yang sekiranya udah ada yang bisa dihadirkan untuk sholatnya, cukuplah. Dalam takbiratul ihram sudah menghadirkan untuk sholat, sudah dianggap cukup. Meskipun enggak seluruhnya, sujudnya, ruku itu sebenarnya enggak apa-apa, namanya sudah menghadirkan untuk sholat. Wa qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah, innahu al-haqqul ladzi la yajuzu siwahu. Itu adalah kebenaran, al-haqqu, kebenaran alladzi la yajuzu siwahu, yang tidak boleh apa siwahu selainnya, muqaranah atau selainnya hada, selainnya hadihi tadi ya. Yang benarnya seperti itu, artinya yang betul minimal adalah ada muqaranah urfiyah, ada bagian dari niat yang memang harus disebutkan di dalam rangkaian Allahu Akbar. Siwahu wasawahu sukiyu, dan membenarkan akan pendapat ini siapa Imam Suki. Pokoknya dan berkata Imam Suki, malam yakul bihi, siapa yang tidak mengucapkan bihi dengannya takbir, waqa'a bil waswasi, maka dia akan jatuh ke dalam waswas. Al-marhumi, yang dicela, wa indal aimati thalatha. Ini waswas, ada waswasnya. Was-was itu orang yang kadang-kadang takbir cuma diulang-ulang, Allah, belum jadi diulang lagi, Allah Akbar. Ini cara mengatasinya diantaranya dengan baca Allahumma. Itu ada itunya memang. Namanya itu Allah, namanya khanzab, ya khanzab. Ada setan namanya khanzab, setan yang bikin orang was-was namanya khanzab. Jadi kita waktu ada orang misalnya dia takbirnya diulang-ulang, maka dia disunahkan ta'awudnya Allahumma inni a'udzu bika min waswasatil khanzab, min waswasatil khanzab. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari waswasnya khanzab. Namanya khanzab memang jinnya itu. Kadang-kadang diulang Allah Akbar, gak jadi Allah Akbar, gak jadi. Nah ini namanya waswas yang seperti ini. Ini harus dihilangkan. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasah, min syaitonil waswasah khanzab. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasah khanzab. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasah khanzab. 3 kali baca itu. Syekh Abdul Hasan Asyadili juga mengajarkan kalau orang waswas, ajarin sama kita ajarin. Kalau ada orang waswas, ini suruh pegang tangannya, dadanya pegang dengan tangan kanan. Kemudian dia suruh baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al, Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al, Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Nah setelah itu ditutup dengan yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Nah kalau itu ayat
Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menghilangkan engkau waswas dan akan mengganti dengan makhluk yang baru. Iya syai'uhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ditutup dengan ayat itu. Subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al 7 kali. Iya syai'uhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Itu untuk orang waswas. Was-was itu bukan cuma dalam takbiratul ihram, kadang-kadang wudu sampai pada lepek semuanya itu nggak jadi karena ulang-ulang dia dari muka lagi, atau udah selesai nanti dia balik lagi ragu perasaan masih ada yang belum terbasuh dari ulang lagi. Itu namanya was-was. Memang ada setannya, ada jinnya. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan doa itu. Wa inda aimanin talatah yajuzu taqdimun niyah ala takbir bizamanil yasir. Ini menurut selain Imam Syafi'i, menurut imam yang 3 yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini boleh mendahulukan niat sebelum takbir. Jadi bagaimana? Mulut kita belum Allahu Akbar, tapi hati kita udah aku sholat zuhur Allahu Akbar, boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh kita mendahulukan niat sedikit sejenak sebelum takbir. Lisan kita belum mulai, kita udah musolli, itu diperbolehkan. Ini bagian-bagian dari niat yang harus kita perhatikan. Lagi-lagi niat tempatnya itu di dalam hati, waktunya di awal ibadah. Adapun yang kita baca terakhir tadi, mendahulukan niat sebelum takbir, sejenak sebelum takbir, itu diperbolehkan menurut imam yang 3 yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, diperbolehkan. Ini mendahulukan niat yang dalam hati, bukan yang dimaksud talafuz bin niat. Kalau talafuz bin niat yang biasa kita kerjakan, kita diri kemudian sambil baca Al-Falaq, An-Nas, usolli fardhu isya'i, namanya talafuz bin niat. Ini bukan niat yang dimaksud di teks terakhir yang kita baca, yang niat yang dalam hati. Itu boleh didahulukan sejenak sebelum takbir, itu boleh. Adapun talafuz bin niat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ada juga memang pendapat yang mewajibkan. Ada juga pendapat yang mewajibkan, diantaranya yaitu Imam Ad-Ra'i. Ini termasuk yang mewajibkan talafuz bin niat. Kalau umumnya Imam mazhab Syafi'i, talafuz bin niat itu sunnah hukumnya untuk menuntun hati. Sholli fardhu maghrib, sudah selesai Allahu Akbar. Yang barusan kedengaran niat bukan. Niat itu tetap dalam hati. Niat tetap berada dalam hati. Yang barusan disebutkan atau bunyi itu namanya melafalkan niat untuk menuntun hati. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah, tidak bid'ah, bukan bid'ah tapi sunnah. Karena ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah kalau pernah diajarkan Rasulullah. Ulama dulu kalau ada perselisihan pendapat, pasti dia ambil jalan tengah yang kira-kira tidak terlalu runcing berbeda pendapatnya. Imam-imam seperti Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Al-Barbahari ini, pengarang Qamuin, dia mengatakan sunnah melafalkan niat khurujan biman atau lil khuruj biman aujabahu, karena keluar bikhilaf biman aujabahu, karena keluar dari perselisihan dari orang yang mewajibkan talafuz bin niat. Ada perbedaan pendapat, namun tetap diambil jalan yang paling moderat agar tidak kelihatan runcing atau ekstrim. Dibilangnya apa? Sunnah. Kenapa? Ya, menghargailah orang-orang yang mewajibkan talafuz bin niat. Nah, kalau orang sekarang kagak, ya dikit-dikit bid'ah, sesat, itu namanya nggak ngaji,
nggak tahu bagaimana ulama itu dalam menyikapi perbedaan, pasti diambil yang paling moderat. Contohnya tadi dalam dunia. Contoh lagi basuh kepala atau menggosok anggota wudhu. Menggosok anggota wudhu dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib. Yang penting asal aja dia nggak usah digosok apa-apa. Cuma dibilang sunnah. Supaya apa? Supaya menghargai orang yang mewajibkan menggosok anggota badan satu. Siapa yang mewajibkan? Imam Malik, mazhab Maliki, kalau wudhu itu wajib digosok. Maka ulama-ulama Syafi'i menganggap menggosok anggota wudhu itu hukumnya sunnah karena menghargai orang yang justru mewajibkannya. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Ini kita ahwal ulama atau ahwal sadat, keadaan atau sikap-sikap para ulama, sikap para masyayikh dalam menghadapi perbedaan harus kita pelajari juga, supaya jangan jadi orang yang ekstremis. Beda dikit dia bilang beda dikit dia bilang sesat. Nah, ini nggak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu sangat sopan dan sangat santun dalam berbeda pendapat. Wallahu a'lam.